Bab 837. Ada masalah mental. Hati nurani yang bersalah. Senyum di wajah Zaiden Duanmu memudar sesaat, seolah memikirkan sesuatu. Dia menghentikan seorang pelayan yang lewat dan bertanya dengan dingin, "Aku bertanya padamu, kemana wanita itu pergi sepanjang hari?" Setelah pelayan itu dihentikan, wajahnya sedikit bingung. Dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. "Tuan muda, saya tidak tahu kemana Nona pergi hari ini. Saya hanya tahu bahwa dia berpakaian indah ketika dia keluar, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik sama seperti saat pulang." Kedengarannya, sepertinya tidak ada yang tidak beres. Tetapi jika tidak ada yang tidak beres, lalu mengapa dia merasa seperti orang bersalah ketika dia melihatnya? Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia berlari kembali ke kamar. Seharusnya ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Zaiden Duanmu menjadi serius. Dia melambai ke orang di depannya, dan pelayan itu pergi. Zaiden Duanmu berdiri di sana sebentar, lalu berbalik ke atas. Merlin Duanmu sedang duduk di depan cermin rias, menghapus riasannya dan bersiap untuk mandi. Ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu, dia berkata dengan tidak sabar, "Siapa?" "Merlin, ini kakak." Suara Zaiden Duanmu terdengar di luar pintu. Ekspresi Merlin Duanmu langsung berubah. "Kakak, apa yang dia lakukan saat ini? Apakah kakak boleh masuk?" "Tidak, tidak bisa." Merlin Duanmu menjerit panik, lalu dia meraih sisir dengan gugup dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Tidak boleh membiarkan kakak masuk. Kalau dia tahu bahwa dirinya mencari Golden Ye tadi, kakak pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia sudah merencanakan banyak hal. Kalau sampai terjadi perubahan akibat intervensi Zaiden Duanmu, bagaimana?" Zaiden Duanmu yang berdiri di luar pintu, semakin mengernyit mendengar ketegangan dan kepanikan dalam kata-katanya. Sepertinya tebakannya benar, bibirnya yang tipis menempel erat, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Mengapa adiknya ini sangat tidak penurut? Sebenarnya apa yang dimiliki pria seperti Golden Ye sampai membuatnya terpesona seperti ini? Zaiden Duanmu mencibir, "Kenapa kamu tidak membiarkan kakak masuk? Kamu merasa bersalah?" Merlin Duanmu, aku mau mandi." Brak. Detik berikutnya, Zaiden Duanmu langsung menendang pintu hingga terbuka. Gerakan kasar itu membuat Merlin Duanmu berdiri dari kursi dengan terkejut. Dia menatapnya dengan heran. Kakak. Zaiden Duanmu meliriknya. Dia telah menghapus setengah dari riasannya. Tidak terlihat seperti akan mandi sama sekali. Merlin Duanmu panik ketika dia melihatnya masuk. "Kenapa panik begitu?" Zaiden Duanmu menatapnya dengan mantap, dan berjalan ke arahnya perlahan. "Bukankah kamu mau mandi? Kenapa? Riasannya belum dihapus. Perlu kakak untuk membantumu. Kamu jangan ke sini." Merlin Duanmu tiba-tiba melemparkan sisir di tangannya ke arah Zaiden Duanmu. Brak. Sisir itu adalah sisir gadis yang sangat cantik dan halus, dengan banyak berlian mengkilap di atasnya. Meskipun tidak cukup berat untuk membunuh orang, tetap saja sakit ketika mengenai tubuh. Dengan keras, sisir itu mengenai wajah Zaiden Duanmu. Zaiden Duanmu mendengus kesakitan, wajahnya yang tampan tanpa ekspresi, tetapi mata seperti rubah yang biasanya tersenyum saat ini diwarnai dengan kekecewaan. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi dirinya yang terpukul, lalu tersenyum pahit ke arah Merlin Duanmu. "Kakak sangat menakutkan. Tidak bisa berbicara denganmu lagi." Senyum pahit di wajahnya membuat Merlin Duanmu sedikit tidak nyaman, tetapi matanya memerah ketika dia memikirkan dia memasuki ruangan untuk menghentikannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih benda lain di meja rias. "Apapun itu. Aku tidak ingin berbicara denganmu, kamu keluar." Mata Zaiden Duanmu sedikit dingin. "Merlin, aku adalah kakakmu, kita ini bersaudara, aku tidak bisa membiarkan kamu melakukan hal-hal yang menyakiti orang." "Tidak. Aku sama sekali tidak menyakiti siapapun, aku hanya menyukai seseorang. Apa salahku?" "Kakak, kamu itu kakakku, kamu harusnya berdiri di sisiku, kan?"
Anggap saja Merlin memohon padamu, aku hanya menyukainya, aku tidak ingin melukai siapapun. Zaiden Duanmu menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap matanya yang penuh kekecewaan. Tidak menyakiti siapapun. Kamu mendekatinya melalui amnesianya. Dia tidak ingin bertunangan denganmu, tetapi kamu masih memaksanya untuk bersamamu. Jika bukan melukainya, lalu apa? Merlin, perasaan itu tidak bisa dipaksakan untuk dimiliki. Meskipun suatu hari nanti kamu berhasil mendapatkannya, kamu juga tidak akan bahagia. Merlin Duanmu menggelengkan kepalanya dan bergumam seperti orang gila, tidak, selama aku bersamanya, aku akan bahagia. Kakak, jangan pedulikan aku lagi, apapun yang kulakukan di masa depan, aku akan bertanggung jawab sendiri, apapun akhirnya, aku tidak akan menyesal. Aku tidak tahu apakah itu ilusi Zaiden Duanmu, dia selalu merasa bahwa adiknya sekarang bertingkah seperti orang dengan gangguan mental, alisnya mengernyit dalam-dalam. Apa yang terjadi dengan gadis ini? Apakah karena terlalu mengingini tapi tidak bisa mendapatkannya, makanya dia jadi gangguan mental? Zaiden Duanmu berpikir dalam hati, apakah aku perlu membawanya ke psikiater? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengambil keputusan, kakak tidak bisa melihat kamu bertingkah seperti ini, besok aku akan membawamu ke psikiater. Psikiater. Setelah mendengar kata ini, Merlin Duanmu secara bertahap membelalakkan matanya dan menatapnya dengan tidak percaya. Kakak, kamu pikir aku punya masalah mental? Zaiden Duanmu, kamu lihat ke cermin seperti apa penampilanmu saat ini, apa bedanya dengan gangguan mental? Merlin Duanmu dengan patuh menoleh dan melihat dirinya di cermin, matanya membelalak, riasannya setengah terhapus, matanya penuh dengan mata merah, dia memegang penghapus riasan dengan erat di tangannya, dia tampak seperti wanita gila. Dia sangat ketakutan sampai dia membuang botol di tangannya dan mundur selangkah. Sudah lihat. Kamu juga terkejut dengan dirimu seperti ini, Merlin. Berhubung sekarang masalahnya belum bertambah parah sampai membuat semua orang tahu, lepaskanlah, jangan biarkan martabatmu terinjak oleh orang lain, dunia ini begitu luas, masih ada banyak orang hebat lainnya di dunia ini, kamu mengerti. Namun, apapun yang dikatakan Zaiden Duanmu kemudian, Merlin Duanmu tidak menanggapinya lagi, ketika dia ingin mendekatinya, Merlin Duanmu berkata dengan tenang, kakak, kamu keluar, aku ingin sendiri. Zaiden Duanmu. Merlin. Jika kamu tidak keluar, maka aku akan mati di depanmu. Dia mengambil sebuah pecahan kaca dan mengangkatnya sampai ke leher putihnya, matanya menatap Zaiden Duanmu dengan samar. Zaiden Duanmu. Keluar. Zaiden Duanmu, oke, kamu jangan impulsif. Aku keluar sekarang, jangan melakukan hal-hal bodoh, Merlin. Setelah berbicara, dia memandangnya dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan, menutup pintu untuknya. Zaiden Duanmu berdiri di pintu, mengelus keringat di dahinya, dan melirik kembali ke pintu yang tertutup. Kapan adiknya menjadi seperti ini? Jika dia hanya menduga bahwa ada sedikit masalah dengan jiwanya sebelumnya, Zaiden Duanmu hampir yakin bahwa adiknya benar-benar gangguan mental. Selanjutnya bagaimana? Bersambung.